Pernahkah kalian merasa seperti angin yang tak pernah dipedulikan, meski berusaha keras memberi kesejukan? Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa orang lain tak menghargai apa yang telah kalian lakukan? Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Sesuatu yang seringkali kita abaikan, tetapi menjadi kunci bagaimana dunia memperlakukan kita. Ini adalah cara agar orang lain menghargai dirimu. Kita butuh batasan. Satu-satunya cara supaya orang lain bisa menghargai kita adalah dengan membangun batasan diri yang kita buat. Menghargai diri sendiri bukanlah hal yang egois. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kita memahami nilai hidup kita. Tanpa batasan, kita seperti rumah tanpa pagar, yang siapa saja bisa masuk tanpa izin. Batasan adalah pondasi dari penghormatan, bukan hanya penghormatan dari orang lain, tetapi juga penghormatan terhadap diri kita sendiri. Mengapa hal ini penting? Ketika kita menetapkan batasan, kita sebenarnya sedang mengajarkan kepada dunia bagaimana cara memperlakukan diri kita. Bayangkan jika kita terus-menerus membiarkan orang lain melanggar zona nyaman kita. Lama-kelamaan, rasa hormat itu hilang, dan kita menjadi korban dari situasi yang kita ciptakan sendiri. Contohnya, ketika seseorang berbicara kasar kepada kita, tetapi kita diam saja, kita secara tidak langsung memberi izin kepada mereka untuk melakukannya lagi. Ketika kita terus-menerus mengiyakan ajakan meski kita lelah, kita mengirim pesan bahwa kebutuhan kita tidak penting. Langkah-langkah membuat batasan yang tegas. Yang pertama, kenali apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Luangkan waktu untuk memahami dirimu sendiri. Apa yang membuatmu nyaman? Apa yang membuatmu terganggu? Jangan biarkan orang lain mendikte standar kenyamananmu. Misalnya, jika kamu tidak suka diajak bicara tentang topik pribadi di depan umum, nyatakan dengan jelas bahwa itu bukan sesuatu yang kamu izinkan. Kedua, komunikasikan dengan jelas. Orang lain bukan pembaca pikiran. Jika ada sesuatu yang tidak kamu suka, bicarakan dengan tegas tapi sopan. Misalnya, aku kurang nyaman jika kamu masuk ke ruang kerjaku tanpa izin. Bisa kita atur dulu waktu untuk berbicara. Ketiga, belajar untuk berkata tidak. Tidak semua ajakan perlu diterima. Tidak semua permintaan harus diiyakan. Belajarlah untuk berkata, "Maaf, aku tidak bisa," tanpa harus merasa bersalah.
keempat, konsisten dengan aturan yang kamu buat. Jangan hanya membuat batasan untuk dilanggar sendiri. Jika kamu menetapkan aturan, seperti tidak merokok di ruang tamu, maka pastikan kamu sendiri tidak melakukannya. Konsistensi adalah kunci untuk mendapatkan rasa hormat. Kita tidak perlu takut kehilangan orang. Ketika kita menetapkan batasan, kita mungkin kehilangan banyak orang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kehilangan mereka benar-benar sebuah kerugian? Jawabannya sederhana. Tidak semua orang layak ada dalam hidup kita. Kehilangan orang yang tidak menghargai batasan kita adalah seleksi alami. Circle pertemanan kita akan mengecil, tetapi itu adalah hal yang baik. Teman yang tersisa adalah mereka yang benar-benar menghargai kita. Bayangkan ini, kamu memiliki 10 teman, tetapi hanya 2 orang yang menghargai prinsipmu. Bukankah lebih baik memiliki 2 teman yang berkualitas daripada 10 yang hanya membawa beban? Ingatlah, semakin dewasa kita, circle pertemanan kita memang akan mengecil. Dunia bekerja seperti itu. Batasan adalah cara semesta membantu kita memfilter siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Membangun self-respect. Rasa hormat terhadap diri sendiri adalah pondasi untuk segala hal dalam hidup. Jika kita tidak menghormati diri sendiri, bagaimana kita bisa berharap orang lain akan melakukannya? Kunci pertama, jangan abaikan kebutuhanmu sendiri untuk menyenangkan orang lain. Jika kamu punya rencana untuk me time, tetapi membatalkannya demi teman yang tidak terlalu peduli, kamu sebenarnya sedang merendahkan nilai dirimu sendiri. Kunci kedua, belajarlah untuk nyaman sendirian. Ketika kita bisa melakukan segala sesuatunya sendirian, kita tidak akan pernah merasa tergantung pada orang lain. Ini bukan soal kesepian, tetapi soal kemandirian. Manfaat dari self-respect. Pertama, kamu akan lebih cepat move on ketika hubungan berakhir. Kedua, kamu tidak akan mudah dipermainkan oleh orang lain. Dan yang ketiga, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan dihormati. Konsistensi dalam batasan. Jika kita ingin orang lain menghormati batasan yang kita buat, kita harus menjadi yang pertama mematuhi aturan itu. Konsistensi adalah bukti bahwa kita serius. Jika kita meminta orang lain untuk menghargai waktu kita, tetapi kita sendiri selalu datang terlambat atau membatalkan janji, maka kita sedang memberi contoh yang buruk. Orang akan berpikir bahwa kita tidak benar-benar menghargai waktu, sehingga mereka pun merasa tidak perlu menghormati batasan kita.
Jaga perkataanmu. Jangan memberikan janji yang tidak bisa kamu tepati. Jika kamu tidak yakin bisa melakukan sesuatu, lebih baik katakan sejak awal. Tetap teguh meski sulit. Ada kalanya kita merasa tidak enak hati ketika harus menegaskan batasan, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Namun ingatlah bahwa batasan adalah cara untuk melindungi diri kita sendiri. Evaluasi dan perbaiki. Jika suatu batasan ternyata tidak efektif atau justru membuat hubungan menjadi lebih rumit, jangan ragu untuk mengevaluasi dan memperbaikinya. Hormati batasan orang lain. Menghormati batasan bukan hanya tentang menerima penghormatan dari orang lain, tetapi juga tentang memberikan penghormatan itu kepada mereka. Jika temanmu berkata tidak atau menunjukkan ketidaknyamanan, hargai keputusannya. Mengapa hal ini penting? Ketika kita menghargai batasan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang matang dan memahami arti saling menghormati. Sikap ini akan menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Jika temanmu tidak ingin berbicara tentang masalah pribadinya, jangan memaksa. Tunjukkan bahwa kamu memahami dan menghormati keinginannya. Jangan takut untuk bilang tidak. Mengatakan tidak adalah hakmu. Tetapi banyak orang merasa takut melakukannya karena takut dianggap egois atau tidak peduli. Padahal mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi diri dari tekanan yang tidak perlu. Saat kau mengatakan tidak, jelaskan alasannya secara singkat. Misalnya, maaf, aku tidak bisa ikut. Aku butuh waktu untuk istirahat hari ini. Atau, terima kasih sudah mengajak, tapi aku harus menyelesaikan pekerjaan ini. Tetaplah tenang. Jangan merasa harus memberikan alasan panjang lebar. Cukup tunjukkan bahwa keputusanmu final, tetapi tetap dengan sikap yang sopan. Biasakan diri untuk berkata tidak pada hal-hal kecil, seperti menolak tawaran makanan yang tidak kamu inginkan. Ini akan melatih keberanianmu untuk menolak hal-hal yang lebih besar. Belajarlah mandiri. Ketika kamu bisa melakukan banyak hal sendiri, kamu tidak akan merasa tergantung pada orang lain. Ini adalah kunci untuk menjadi pribadi yang kuat. Mandiri bukan berarti kamu tidak butuh orang lain, tetapi kamu tahu kapan harus berdiri sendiri dan kapan harus meminta bantuan. Dengan kemandirian, kamu mengurangi rasa takut kehilangan. Ketika kamu terbiasa mengandalkan dirimu sendiri, kehilangan seseorang tidak akan membuatmu merasa hancur. Dan kemandirian akan meningkatkan rasa percaya dirimu.
kamu akan merasa lebih percaya diri karena tahu bahwa kamu bisa menyelesaikan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Kemandirian akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Orang lain akan melihatmu sebagai seseorang yang tangguh dan mandiri, sehingga mereka lebih menghormatimu. Jangan terlalu saklek dan tetaplah terbuka. Menetapkan batasan bukan berarti kita harus menjadi kaku atau tertutup. Ada kalanya kita perlu mendengarkan saran atau kritik dari orang lain. Terimalah kritik dengan hati yang terbuka. Jika ada yang memberikan masukan, dengarkan dengan tenang. Tidak semua kritik itu buruk, ada yang bisa membangun. Jangan terlalu cepat menolak. Jika seseorang menawarkan bantuan atau saran, pertimbangkan dahulu sebelum menolaknya. Jagalah sikap fleksibel. Hidup adalah tentang keseimbangan. Ketahuilah kapan harus tegas dan kapan harus berkompromi. Hargai diri sendiri. Segala upaya untuk menetapkan batasan tidak akan berhasil jika kita sendiri tidak menghargai diri kita. Mulailah dengan memberikan nilai pada waktu, tenaga, dan perhatianmu. Hargailah dirimu dengan berinvestasi pada dirimu sendiri. Luangkan waktu untuk belajar, meningkatkan keterampilan, atau merawat diri. Prioritaskan kebahagiaanmu. Jangan selalu mengorbankan kebahagiaanmu demi orang lain. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Fokuslah pada pertumbuhan dirimu. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Batasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk menjaga apa yang berharga dalam hidup kita. Dengan batasan, kita mengajarkan dunia untuk menghargai kita, sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang dihormati, disegani, dan dicintai. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Dan kita adalah bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri. High value come from a high attitude. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi cerita di sini. Salam bisikan jiwa.